Kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini pertemuan pertama ya, mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum ya. Bagaimana dalam surat keputusan dekan Fakultas Hukum bahwa mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Ma'ruf Hafiz, SMH, dan saya sendiri, Dr. Hardianto Jangi, SMH. Baik, sebelum saya mulai, saya ingatkan, tolong diaktifkan semua videonya ya. Bagi yang tidak aktif, sampai dengan 15 menit kuliah berlalu, saya akan mengeluarkan kalian dari kunjung. Ya. Baik, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sebagaimana dalam akun kalam saya sudah ada ya. Ini kalau kalian cari di akun kalam saya, ada di kelas C10 ya. Di kelas C10. Ini ya. Ini mata kuliah ini adalah dalam deskripsi singkatnya, etika profesi hukum dirumuskan sebagai ilmu tentang etika, tentang apa yang baik dan yang buruk, yang patut dikerjakan seorang dalam jabatannya sebagai penegak hukum. Jadi kita di sini bicara soal etika profesi penegak hukum ya, bagaimana mereka dalam hal penegakan hukum. Ya. Nah, di Indonesia praktik penegakan hukum dijalankan oleh catur praja, yaitu polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Namun dalam praktik penegak hukum masyarakat, profesi notaris juga menjadi bagian dari penegakan hukum. Materi muatan mata kuliah etika profesi hukum berisi tentang pengertian dan definisi etika, etika profesi dimiliki oleh profesi hukum, polisi, jaksa, advokat, hakim, dan notaris. Dengan mata kuliah ini manusia mampu menguraikan etika profesi hukum. Jadi tujuan akhir pembelajaran mata kuliah ini atau hal yang akan dicapai dalam mata kuliah ini adalah pemahaman mahasiswa bagaimana tentang etika profesi hukum dalam hal penegak hukum menjalankan atau mengemban amanah sebagai penegak hukum ya. Jadi seorang penegak hukum dalam hal menjalankan amanahnya sebagai penegak dalam hal penegakan hukum ya. Kemudian ini nanti dalam hal UTS ya, nanti kita akan laksanakan ya UTS juga. Kemudian tugas, nanti saya akan kasih tugas juga. Kemudian sistem penilaian mengikuti ada beberapa hal yang kemudian saya akan nilai pada penilaian. Yang pertama soal kehadiran ya, ini penting, presensi, ujian tengah semester, ini juga ya, ujian dan tugas dan keaktifan belajar, ini saya akan nilai juga keaktifan belajarnya. Kemudian sikap dan etika, kemudian ujian akhir semester. Buku saya pakai sebetulnya ada 3 buku ya, tapi saya pakai ini yang saya bawa satu. Punyanya Serlika Aprita ya. Ini buku yang saya pakai. Pertama Abintoro Prakoso, Glenn Aprita, Wildan Wasayuti, dan silakan kalian mencari buku-buku lain. Untuk bagaimana mendapatkan buku, silakan kalian membeli atau tidak, terserah kalian. Saya tidak memaksakan kalian untuk memiliki buku, tapi jika ingin memiliki buku, silakan untuk beli di toko buku yang dekat-dekat ya. Baik ya. Kemudian di pertemuan nanti kita akan lalui sekarang pertemuan pertama adalah pendahuluan ya, penyampaian soal tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pertemuan kedua nanti di minggu depan ada soal profesi, apa itu profesi. Kemudian di pertemuan ketiga apa itu profesi hukum. Di pertemuan ke 3 dan 4 ya. Pertemuan ke-5 dan 6 ada kode etik ya. Pertemuan ke-7 kita sudah laksanakan mites. Di pertemuan ke-8 ada itu kode profesi advokat. Di pertemuan ke-9 ada kode profesi polisi. Ini saya sudah ada kasih materinya ya. Di pertemuan ke-10 kode profesi jaksa. Di pertemuan ke-11 kode profesi hakim. Di pertemuan ke-12 kode profesi notaris.
Dan di pertemuan ke-13 ada penegakan hukum etika profesi. Di pertemuan ke-14 ada kita sudah laksanakan final test. Jadi pertemuan ini hanya kita lalui, mata kuliah ini hanya kita lalui sebanyak 14 kali pertemuan, ya. Itu ya. Nah, kemudian saya akan melaksanakan perkuliahan online ini. Itu yang pertama, kita tetap mengakses di Kalam. Kemudian kita melaksanakan, kemudian ada aplikasi yang saya gunakan, terutama Zoom, dan kemudian mungkin juga kita akan laksanakan lewat aplikasi-aplikasi lainnya, ya, yang kita anggap bahwa yang saya anggap itu relevan dan kalian bisa mengaksesnya dengan baik, ya. Kemudian ini nanti kalian cari kelas saya, nanti saya akan bagikan, nanti kalau sudah bagus ini akun Kalam, saya akan bagikan sama kalian ininya soal link saya, karena sementara dalam keadaan maintenance, ya. Nah, kemudian saya kira itu dalam hal nanti soal absensi kehadiran, aturan main dalam kuliah saya, ya, ini, khususnya dalam kuliah saya, kalau dilaksanakan ini via Kalam, nanti kalian kirim screenshot bukti kehadiran kalian kirimkan di grup WA. Nanti saya yang absenkan sendiri kalian di Kalam, ya. Kalian tidak perlu repot-repot mengakses kalian di Kalam. Kalian hanya nanti, kalau seandainya sudah stabil, hanya mengambil link Zoom, kemudian soal materinya nanti kalian akses, ambil di akun Kalam saya, ya. Kemudian soal aturan tata tertib kuliah sama saya, ya. Saya hanya kasih toleransi untuk keterlambatan, karena waktu yang disediakan Zoom itu hanya 1 jam. Saya hanya kasih toleransi untuk keterlambatan 20 menit, ya, ke depan, bahwa kalian hanya bisa masuk di 10.50, ya. Nah, kemudian soal tata tertib juga. Perkuliahan online ini sebetulnya sama dengan perkuliahan biasa. Namun ini hanya mengganti soal model perkuliahan yang dulu tatap muka diganti dengan perkuliahan yang melalui aplikasi internet, ya. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan beberapa hal yang kita perlu sepakati. Yang pertama, bagi pria atau bagi laki-laki harus memakai kaos. Saya bisa menggunakan kaos oblong sama saya, ya. Jadi silahkan bagi laki-laki atau pria ke depan jangan menggunakan kaos oblong. Begitupun perempuan, jangan menggunakan kaos oblong atau kemeja yang sifatnya kelihatan ketat begitu, ya. Jadi sifatnya memakai pakaian seorang muslimah, ya. Atau jangan juga jilbabnya yang sekedar dililit-lilit tapi kemudian itu ternyata seolah-olah tidak pakai jilbab saja itu, ya. Sudah bisa dipahami nih yang laki-laki. Ini kayak siapa ini? iPhone ini. Namanya iPhone. Nah, Iki Pak. Ganti Beruang Pak. mau pamer iPhone, ya. Ya. Tidak. Nah, Pak. Kalau mau pamer silakan ganti. Nah, Tidak Pak. ya. Kalau Zoom Artinya kalau tidak mau pamer silakan ganti namanya, ya. ya, sebentar Pak. Muhammad Iza juga ini kaos oblong. Ke depan, teman depan, saya ingatkan pakai kaos kerah atau memakai apa? Itu. Kemeja, ya. Oh iya Pak. Ya siap. Gini ya Pak, sweater. Oh, Kenapa? Pak. Kenapa? Sweater juga Pak. Bukan jika oblong. Sweater. Oh, sweater. Kenapa kalau sweater? Bukan Di kita. Ya, baik. Kemudian dalam hal tugas nanti saya tidak hanya nanti soal kalian bisa mengumpul tugas, tapi saya akan mengawal proses pembuatan tugas kalian. Jadi nanti kalau tugas kelompok, saya akan mengajari bagaimana membuat tugas itu. Jadi kalau nanti tugas kan selama ini kalian buat hanya begitu saja. Nanti saya akan buatkan grup nanti nanti kalian apa yang kalian tulis saya tahu. Oh, ini yang aktif menulis tugas. Ini yang tidak aktif menulis tugas. Nah, jadi saya tahu, jadi nanti ada aplikasi yang saya buat dalam hal
bukan saya buat ya, memang sudah tersedia di Google, nanti dimanfaatkan. Kalau dalam pembuatan tugas, jadi tidak hanya sekedar tugasnya yang dikumpul, tapi dalam proses pembuatan tugasnya itu kemudian saya kawal kalian, ya. Jadi apa yang kalian tulis satu kata, saya tahu. Nah, nanti kita sebentar nanti komunikasinya satu kelompok itu dalam pembuatan tugas. Jadi tidak hanya kalian menghasilkan tugasnya, tetapi bagaimana proses pembuatan tugas, saya akan juga ajari ke kalian bagaimana membuat tugas kuliah itu, ya. Nah, kemudian soal mid test dan final test, pengalaman mungkin ada yang pernah dulu sekelas, pernah ikut kelas saya? Pernah? Ada yang ikut? Pak, Oke. saya Pak. Sudah pernah ya, mid test dan final test. Nanti kuliahnya, saya sampaikan dari awal ya, kuliahnya itu face to face. Saya akan lakukan melalui video call WA. Ingat ya, melalui video Meja putih. call WA. Ya, bagaimana? Meja putih dulu. Ya, Kemari dulu. putih. Jadi kemeja putih melalui video call WA. Jadi pertanyaannya 3-4. Jika kalian tidak mampu menjawab, nah kemudian setiap nanti perkuliahan yang saya lakukan dalam hal bentuk ceramah ya, ingat 10 menit terakhir saya akan melakukan pertanyaan kembali ke kalian. Jangan sampai begini, ini kalian ikut kuliah online seperti ini, tetapi saya harus menguji kembali apa yang kalian pahami dari yang sudah saya sampaikan, maka siap untuk menjawab, ya, Dan bagi siapa yang saya tanya tidak menjawab, maka saya hadir, tidak merespon ya, bukan tidak menjawab, tidak merespon ketika saya tanya. Contoh begini, contoh kayak, ini iPhone ganti namamu ini, kenapa saya sudah tegur kamu tidak ganti? Nah, contoh kayak siapa ini? Contoh kayak ini Madinah, Baru tambuknya ya. Contoh kayak ya. Madinah, ya. Madinah, tadi penjelasan saya soal ini bagaimana menurut kamu? Nah, terus kamu tidak menjawab ya, tidak ada suaramu untuk menjawab. Saya anggap itu tidak hadir ya. Jadi nanti silakan menjawab saja walaupun itu salah ya, walaupun itu keliru ya. Nah, salah itu bukan hal yang ditakuti, tetapi untuk bagaimana kita tetap untuk itu. Jadi jangan sampai kemudian suaranya tidak ada. Ini siapa ini? Muhammad Iza. Bisa dengar? Pak, saya keluar dulu Pak, ganti namanya Pak, bisa? Ya, Pak. Nah, Saya keluar dulu. lain ini ya. Ini yang Ganti lain. namanya Pak. Bisa Pak? Ya, udah nanti tahun depan diganti ya. Tidak ada lagi iPhone ini. Pasti kalau Oppo, pasti kalau HP Oppo kamu udah mau pasang Oppo di situ ya. Bukan iPhone dipasang ya. Ya baik. Saya kira itu ya. Ada hal yang kamu selain mau sampaikan? Ingat ya, tadi itu yang saya tawarkan adalah draft kesepakatan. Kalau kalian diam, itu setuju. Dan kalau setuju, wajib untuk ditaati. Dan kalau tidak ditaati, Kalau terlambat ya Pak, 20 menit. 20 menit. 20 Bisa tambah lagi Pak. Sudah cukup. Makanya saya itu ke mahasiswa, biasanya itu tadi berapa jam sebelumnya saya sudah sampaikan ke kalian soal kuliah ini. Iya. 1 jam ya? 2 jam? Enggak tahu. Nah, saya sudah sampaikan di kelas. Bahwa kelas ini kita akan laksanakan jam 10.30. Jadi sudah ada pemberitahuan. Nah, kecuali tidak ada ya di grup WA. Jadi saya itu berupaya 1 jam sebelum kuliah, saya sudah sampaikan bahwa kuliah ini dilaksanakan jam sekian-sekian. Ini yang lain kok tidak ada videonya ini? Nah, ini baru ditegur, baru ada videonya. Kenapa? Mukanya lagi tidak mau dilihat orang atau apa ya? Apa masalahnya tidak mau dilihat videonya? Nah, baik ya. Pak. Ingat, saya ingatkan kembali sebelum saya akhiri, saya kira tadi ya, dalam hal materi, buku ini ya saya gunakan juga ya. Ada juga buku Abintoro Prakoso. Ingat, saya tidak menyuruh kalian beli buku, ya. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa buku saya pakai ini ya.
Buku saya pakai ada 3, ini selain ini ada juga buku Abintoro Prakoso ya, yang etika profesi hukum. Nah, terus kemudian nanti ada beberapa hal yang nanti yang wajib bagi kalian adalah silakan untuk mendownload undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman ya. Silakan kalian download itu undang-undang kejaksaan, undang-undang hakim, undang-undang advokat, undang-undang notaris. Itu nanti kalian download, kalian simpan di HP kalian atau di laptop kalian ya. Undang-undang jaksa, undang-undang polisi. Ada yang tahu undang-undang polisi itu undang-undang nomor berapa? Kalau tahu, sekarang saya tanya, ya. Ada yang tahu undang-undang polisi undang-undang nomor berapa? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang apa? Ya, sebagai orang hukum, ketika ditanya soal undang-undang, siapa tadi yang jawab? Siapa namanya? Meira Farda. Yang mana itu? Coba angkat tangan. Oh. Nah, sebagai orang hukum, nanti ya, undang-undang polisi, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya kan? Jadi harus jelas penyebutan tentang apa undang-undang itu. Undang-undang jaksa, undang-undang nomor berapa? Ada yang tahu? Undang-undang nomor 16 tahun 2004. Kalau nggak salah, Pak. Undang-undang nomor 14 tahun 2000. 16 nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang kehakiman, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ya. Jadi silahkan kalian orang hukum itu adalah undang-undang berjalan. Bisa dipahami nih? Orang hukum itu adalah undang-undang berjalan. Ya. Nah, baik ya. Saya kira itu sebagai kuliah pembuka dari saya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Kalau kalian diam, setuju berarti. Nah. Ada yang mau ditambahkan? Ingat, saya ingatkan kembali. Bukti untuk kehadiran, silakan kirim bukti screenshot kalian di grup WA. Bukti screenshot video ya, bukan gambar, bukan foto profil. Ini untuk mencegah jangan sampai gini, contoh ya, contoh ini. Contoh si iPhone ini, ada teman akrabnya ini, atau ada ceweknya di kelas. Contoh ya, contoh. Dia pakai 2 HP kan? Dia pakai 2 HP. Satu HP-nya ini pacarnya punya atau temannya punya. Nah, dia jadi hanya sekedar foto profilnya saja dia pasang. Padahal mukanya tidak ada. Padahal orangnya ini sementara di mana kan? Dia hanya membantu temannya untuk bisa diabsenkan, tapi ternyata itu adalah hal yang keliru. Nah, hal begituan dosen buaya jangan dikadali. Dosen jangan diakali gitu ya. Nah, gitu bisa ini. Nah, kenapa saya pakai ujian melalui video call WA? Contoh ini, kalau saya hanya kasih kalian di email kan, di email ini, saya kasih soal itu melalui via kalam. Nah, kalian isi semua. Pada akhirnya apa? Sama semua jawabannya ini masuk. Apalagi contoh tadi, ada temannya tadi, ceweknya tadi, dia jawabkan saja kan. Tapi kalau melalui video call WA, siapa yang tadi yang pernah ikut di kelas saya? Selain iPhone. Nah, selain dia siapa lagi? Ada? Nah, ada mikirnya, Pak. bagaimana kesanmu kemarin waktu saya video call? Susah, Pak. Susah, Pak. Susah tapi enak kan? Nah, jadi ini iya bagusnya nih. Ya, Lancar masuk. Betul bisa menggali pemahaman kalian ya. Dengan kuliah dengan saya itu tidak ribet ya, tapi rumit ya. Tidak ribet tapi rumit ya.
Tapi kalau diikuti dengan baik, bisa ya. Karena saya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk dapat gaji, dapat honor, itu urusan ke-12. Bagi saya, kalian menjadi alumni nanti dengan baik, memahami soal ilmu hukum itu dengan baik, itu menjadi kepuasan batin bagi saya ya. Jadi itu yang tidak ternilai bagi saya ketika kalian bisa memahami materi kuliah yang saya sampaikan ke kalian ya. Saya kira itu ya, saya kira itu cukup ya. Kemudian kan kuliah ini saya rekam ya, kuliah ini saya rekam. Nanti saya akan unggah di akun YouTube saya ya. Silakan kalian untuk menambahkan komentar, nomor stambuk dan nama kalian. Silakan kalau kalian mau like silakan, kalau kalian mau subscribe juga silakan ya, tapi tidak menjadi wajib untuk bagi saya karena saya lagi kembangkan channel dalam hal rekaman video-video kuliah ya. Itu ya. Apa nama YouTube? Nanti Apa nama channelnya, Pak? nanti saya akan share, saya akan unggah di akun YouTube saya. Kenapa ini demikian? Kalau nanti ditanya, apakah betul Hardianto Janggi melaksanakan kuliah? Ada buktinya kan? Melalui rekaman video yang saya kan di YouTube tidak akan hilang. Kan? Nah, kalau kalian, tapi nanti yang wajib itu kalian komentari nomor stambuk dan nama kalian ya. Tapi kalau soal like dan subscribe itu tidak wajib, itu sunnah ya. Kalau ada yang ikhlas silahkan, kalau yang tidak ikhlas tidak memaksa sifatnya ya. Baik, itu saya kira cukup dari saya ya. Ingat, saya sampaikan sekali lagi, tidak ada komunikasi lewat chat dan grup lewat telepon pribadi ke saya. Semuanya melalui grup WA ya. Yeah. Semuanya melalui grup WA. Tidak ada yang saya melayani itu ya. Yang lewat chat atau lewat telepon pribadi. Baik itu soal masalah nilai nanti mau ditanyakan, tanyakan lewat grup. Pak, kenapa saya dapat A? Seharusnya saya dapat E, Pak. Oh, saya tanyakan lewat grup itu. Nanti saya rubah di grup. Nilai A jadi E ya. Baik, itu saya kira ya. Saya tidak berlama-lama karena ini sifatnya pertemuan perdana ya. Mudah-mudahan ke depan kalam kita sudah baik ya. Kalam kita sudah baik dan kalian bisa mengakses perkuliahan ini ya. Semoga kalian apa maksud tujuan pembelajaran kuliah ini bisa tercapai dan tanggung jawab saya sebagai dosen itu bisa kemudian saya pertanggungjawabkan tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi kemudian ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa kuliah pada hari ini, mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum, tes dulu ya, saya katakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Saya Pak.